Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prima, perkenalkan saya Septia selaku moderator pada pembahasan kali ini dengan mata kuliah Matematika Bisnis dosen pengampu Ibu Ita Lestari SEMAK. Di sini kita akan membahas mengenai lanjutan diferensial fungsi sederhana. Dalam penjelasan kali ini saya tidak sendiri bersama rekan-rekan saya yang akan menjelaskan berbagai materi yang telah kami sediakan. Untuk itu, materi pertama akan disampaikan oleh Ahmad Sana, materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, materi ketiga akan disampaikan oleh Cynthia Bella, materi keempat akan disampaikan oleh Muhammad Yusuf, materi kelima akan disampaikan oleh Ahmad Dawam, materi keenam akan disampaikan oleh Hairul Akum, materi ketujuh akan disampaikan oleh Eka Fadia, dan materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Ayu Wulandari. Untuk itu, sebelum kita masuk pembahasan, kita membahas mengenai elastisitas terlebih dahulu. Tetap stay tune di video kita. Oke, langsung aja saya Muhammad Yusuf akan membahas salah satu konsep yang paling krusial dalam matematika bisnis, yaitu elastisitas. Nah, konsep ini adalah alat bagi kita untuk mengukur sejauh mana satu variabel merespon perubahan variabel lainnya. Nah, jika kita memiliki sebuah fungsi Y sama dengan F dalam kurung X, nah elastisitas didefinisikan sebagai tingkat sensitivitas variabel Y terhadap perubahan variabel X. Secara matematis, seperti yang tertulis di kalimat kedua ini, elastisitas merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y terhadap perubahan relatif dalam X. Nah, kata kuncinya di sini adalah perubahan yang sangat kecil atau mendekati nol. Jadi, kita ingin melihat efek instan pada titik tertentu. Nah, sekarang coba kita bedah rumus yang ada di slide ini supaya tidak bingung. Nah, simbol yang seperti N di depan itu dibaca eta, yang merupakan lambang standar untuk elastisitas. Terus sama dengan EY per EX. Nah, EY per EX dibaca sebagai elastisitas Y terhadap X. Nah, rumus ini diturunkan dari limit delta X mendekati 0 dari rasio perubahan relatif Y per perubahan relatif X. Dan untuk memudahkan perhitungan, rumus praktis yang akan sering kita gunakan adalah turunan pertama Y terhadap X sama dengan DY per DX dikalikan dengan perbandingan nilai X dibagi Y. Nah, singkatnya, jika rumus tadi terdengar terlalu sulit, teman-teman cukup mengingat kalimat terakhirnya. Seperti elastisitas adalah rasio antara presentasi perubahan Y terhadap presentasi perubahan X. Nah, contoh sederhananya dalam bisnis yaitu jika harga X naik 1%, nah berapa persen jumlah permintaan Y yang akan berubah? Nah, itulah yang kita sebut dengan elastisitas. Oke, dengan memahami angka elastisitas ini, si perusahaan bisa mengambil keputusan tepat. Misalnya, apakah akan menaikkan harga akan menguntungkan atau justru membuat si konsumen itu kabur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sana. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan, price elasticity of demand. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya yaitu eta D sama dengan persen delta QD per persen delta P sama dengan E QD per delta P sama dengan limit delta P yaitu 0 sama dengan dalam kurung delta QD per QD tutup kurung per dalam kurung delta P per P tutup kurung sama dengan D QD per DP dikali P per QD. Dengan rumus eta D sama dengan D QD per DP dikali P per QD, di mana D QD per DP tak lain ialah Q aksen D atau FP. Permintaan elastisitas. Yang pertama, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat
elastik apabila eta D lebih dari 1. Yang kedua, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika eta D sama dengan 1. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika eta D kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Selanjutnya ada contoh soal elastisitas permintaan. Fungsi permintaan akan suatu barang ditujukan oleh persamaan Q sama dengan 25 diambil 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar P sama dengan 5. Jawabnya, Q sama dengan 25 diambil 3P kuadrat, maka Q aksen D sama dengan dQd per dP sama dengan minus 6P. Kemudian masukkan rumus eta D sama dengan dQd per dP dikali P per Qd sama dengan minus 6P dikali P per 25 diambil 3P kuadrat sama dengan minus 6 dikali 5 dikali 5 per 25 diambil 75 dengan hasil 3, yaitu elastik. Artinya pada harga 5, jika harga naik sebesar 1%, maka permintaan suatu barang akan turun sebesar 3%. Penjelasan selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Nah, artinya ketika harga suatu barang itu berubah, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen juga ikut berubah. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan Q sama dengan F dalam kurung P atau F dikali P, maka elastisitas penawarannya yaitu eta S sama dengan dQs per dP dikali P per QS. Penjelasannya, eta S itu adalah elastisitas penawaran, dQs per dP itu adalah turunan fungsi penawaran terhadap harga, P adalah harga barang, sedangkan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di mana dQs per dP ini tak lain adalah Q aksen S atau F aksen P. Berdasarkan nilainya, yaitu yang pertama, penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila eta S lebih dari 1. Kedua, yaitu penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika eta S sama dengan 1. Ketiga, yaitu penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika eta S kurang dari 1. Yang terakhir yaitu barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah searah dengan persentase yang lebih kecil daripada presentasi perubahan harganya. Nah, di sini terdapat contoh soal elastisitas penawaran, yaitu fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 200 ditambah 7P pangkat 2. Berapakah elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Maka penyelesaiannya yaitu QS sama dengan min 200 ditambah 7P pangkat 2. Nah, langkah pertama yaitu cari terlebih dahulu nilai turunannya menggunakan rumus elastisitas penawaran tadi, yaitu eta S sama dengan dQs per dP dikali P per QS. Maka nilai turunannya yaitu eta S sama dengan dQs per dP adalah 14. Nah, nilai 14 ini diambil dari turunan konstanta min 200 adalah 0, karena angka tetap jika diturunkan itu hasilnya tetap 0. Nah, turunan selanjutnya yaitu 7P pangkat 2 adalah 14P. Maka nilai turunannya yaitu 14P, karena 0 ditambah 14P adalah 14P. Nah, setelah itu masukkan nilai QS ke rumus. Jadi P per min 200 ditambah 7P pangkat 2. Jadi nilai Q aksen S ini adalah 14P, karena dQs
per DP ini adalah nilai turunan. Nah, selanjutnya yaitu jika P sama dengan 10, maka ETS sama dengan 140 dikali 10 per min 200 ditambah 700 sama dengan 2,8. Nah, nilai 140 ini diambil dari nilai 10 dikalikan dengan turunan tadi yaitu 14P. Jadi 10 dikali 14P sama dengan 140. Selanjutnya yaitu nilai 700 ini diambil dari 10 dikali 7 sama dengan 700. Nah, nilai dari QS ini adalah 500. Jadi hasil dari 2,8 ini adalah 140 dikali 10 per 500. Jadi hasilnya 2,8. Selanjutnya yaitu jika P sama dengan 15, maka ETS sama dengan 210 dikali 15 per min 200 ditambah 700 adalah 2,3. Jadi 210 ini hasil dari 15 dikalikan turunan tadi 14. Jadi 15 dikali 14 adalah 210. Nah, min 200 tambah 700 ini adalah nilai QS-nya. Jadi hasil 2,3 ini diperoleh dari 210 dikali 15 per min 200 ditambah 700. Elastisitas produksi adalah ukuran yang menjelaskan seberapa besar perubahan output atau hasil produksi akibat perubahan input atau faktor produksi yang digunakan. Di sini, P melambangkan jumlah produk atau output, sedangkan X melambangkan faktor produksi atau input. Jika fungsi produksinya ditulis P sama dengan F dalam kurung X, maka rumus elastisitasnya produksinya adalah NP sama dengan dP per dX dikali X per P. Artinya elastisitas produksi diperoleh dari produk marginal dikalikan perbandingan antara input dan output. Nilai elastisitas ini membantu perusahaan mengetahui apakah penambahan input masih efektif dalam meningkatkan hasil produksi. Pada contoh soal elastisitas produksi. Sekarang kita masuk ke contoh soal diketahui fungsi produksi P sama dengan 6X pangkat 2 min X pangkat 3. Pernyataannya adalah mencari elastisitas produksi pada saat penggunaan faktor produksi sebesar 3 unit dan 7 unit. Langkah pertama itu turunan fungsi. Pertama kita cari dulu turunan dari fungsi produksi untuk mendapatkan produk marginal. Menggunakan rumus yang tadi dP per dX sama dengan 12X min 3X pangkat 2. Kemudian kita substitusikan ke rumus elastisitas produksi. Saat X sama dengan 3, untuk X sama dengan 3, itu nilai turunan fungsi adalah 12 dikali 3 dikurangi 3 kali 3 kuadrat. Lalu nilai outputnya 6 kali 3 kuadrat dikurangi 3 pangkat 3. Setelah dimasukkan ke rumus, diperoleh hasil elastisitas sebesar 1. NP-nya sama dengan 1, artinya kenaikan input sebesar 1% akan meningkatkan output sebesar 1% juga. Jadi sifatnya proporsional. Saat X sama dengan 7, dengan cara yang sama kita hitung nilai turunan dan nilai outputnya, kemudian dimasukkan ke rumus elastisitas. Hasil akhirnya adalah 9. NP sama dengan 9. Karena nilainya lebih dari 1, maka produksinya bersifat elastis. Artinya penambahan input memberikan peningkatan output yang jauh lebih besar. Jadi elastisitas produksi digunakan untuk melihat tingkat kepekaan output terhadap perubahan input. Semakin besar nilai elastisitas, maka semakin besar pengaruh penambahan faktor produksi terhadap hasil produksi. Oke, saya Muhammad Yusuf akan menjelaskan materi mengenai biaya marginal atau marginal cost yang disingkat jadi MC. Nah, singkatnya, biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Nah, jadi, ini adalah
alat bagi manajer untuk mengukur seberapa efisien penambahan produksi di setiap tahapannya. Nah, mari kita lihat rumusnya. Jika biaya total dinyatakan sebagai C, dan karena biaya ini bergantung pada jumlah produk atau Q, maka kita menuliskannya secara matematis sebagai fungsi Q, atau C sama dengan FQ. Nah, untuk mendapatkan nilai marginalnya, kita menggunakan operasi turunan pertama dari fungsi tersebut. Notasinya bisa kita tulis sebagai MC sama dengan C aksen atau DC per DQ. Nah, ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu perubahan biaya terhadap perubahan jumlah produk. Sekarang, mari kita masuk ke contoh soal agar lebih jelas. Di sini, kita memiliki fungsi biaya total, C sama dengan FQ, sama dengan Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 4. Nah, untuk mencari fungsi biaya marginalnya, kita turunkan fungsi tersebut terhadap Q. Yang pertama, Q pangkat 3 kita turunkan menjadi 3Q pangkat 2. Yang kedua, min 3Q pangkat 2 diturunkan menjadi min 6Q. Dan yang ketiga, 4Q diturunkan menjadi 4. Dan angka 4 di akhir adalah konstanta, sehingga turunannya adalah 0. Hasil akhirnya, kita dapatkan fungsi biaya marginalnya yaitu MC sama dengan 3Q pangkat 2 min 6Q ditambah 4. Nah, jika kita perhatikan grafik di samping ya, kurva C menggambarkan pergerakan total biaya, sementara kurva MC di bawahnya menunjukkan biaya tambahan per unit. Titik koordinat pada grafik menunjukkan bahwa saat produksi berada di unit ke-1, biaya marginalnya mencapai titik terendah yaitu 1. Hal ini membantu kita melihat pada titik mana perusahaan ini beroperasi paling efisien sebelum biaya tambahan mulai naik kembali. Nah, demikian penjelasan mengenai biaya marginal. Ya, intinya dengan mengetahui fungsi FQ, kita bisa memprediksi beban biaya tambahan di masa depan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dawam dan akan menjelaskan penerimaan marginal. Penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan dengan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan F dalam kurung Q, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya yaitu MR sama dengan R pangkat 1 sama dengan DR per QR dQ. Contoh soalnya yaitu andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 min 2Q. Tentukan besarnya penerimaan total maksimum. Penyelesaiannya itu P, R, MR. Penerimaan total R sama dengan P kali Q sama dengan F dalam kurung Q sama dengan 16 Q min 2Q pangkat 2. Penerimaan marginal MR sama dengan R sama dengan 16 min 4Q. Pada MR sama dengan 0,16 min 4Q sama dengan 0 diperoleh, Q sama dengan 4, R sama dengan 16 dalam kurung 4 min 2 dalam kurung 4 pangkat 2 sama dengan 32. Perkenalkan, nama saya Hairul Akum. Saya akan menjelaskan utilitas marginal dan marginal utility MU. Utilitas marginal ialah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F, Q di mana U melambangkan utilitas total dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi.
maka utilitas marginalnya MU sama dengan U sama dengan DU per DQ. Contoh soal, U sama dengan FQ sama dengan 9Q min 5Q kuadrat. MU sama dengan U yang sama dengan 90 min 10Q. U maksimum pada titik MU sama dengan 0, maka Q 9 sama dengan 90 9 min 5 9 kuadrat sama dengan 810 min 405 sama dengan 405. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Nama saya Eka Fadia. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang produk marginal atau marginal produk. Bisa disingkat juga dengan MP. Jadi, produk marginal ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan F dalam kurung X, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan. Maka produk marginalnya MP sama dengan P aksen sama dengan DP per DX. Pada bagian contoh soal ini diberikan fungsi produksi total P sama dengan F dalam kurung X sama dengan 9X kuadrat dikurang X pangkat 3. Kemudian diturunkan untuk mendapatkan produk marginal. MP sama dengan P aksen sama dengan 18X dikurang 3X kuadrat. P maksimum pada P aksen sama dengan 0, yakni pada X sama dengan 6, dengan P maksimum sama dengan 108. P berbeda pada titik belok, dan MP maksimum pada P double aksen sama dengan MP aksen sama dengan 0, yakni pada X sama dengan 3. Selanjutnya pada grafik terlihat dua kurva. Kurva atas menunjukkan produksi total dalam kurung P, kurva bawah menunjukkan produksi marginal dalam kurung MP. Dari grafik dapat dijelaskan bahwa saat input ditambah di awal, produksi total meningkat cukup cepat. Produk marginal juga naik sampai titik tertentu. Artinya setiap tambah input masih memberikan tambahan hasil yang besar. Namun setelah melewati titik tertentu, MP mulai menurun. Ini menunjukkan bahwa tambahan input sudah tidak seefisien sebelumnya. Produksi total mencapai titik maksimum ketika MP sama dengan 0, yaitu pada X sama dengan 6, dengan produksi maksimum sebesar 108. Sedangkan MP mencapai nilai maksimum pada X sama dengan 3, yang juga menjadi titik belok pada kurva produksi total. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari. Dan ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Matematika Bisnis, dan di sini saya ketepatan untuk menjelaskan yaitu analisis keuntungan maksimum. Di sini yaitu tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial, baik penerimaan total R atau biaya total C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual Q, maka dapat dibuat suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan N. Nilai ekstrim atau nilai optimum dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Di sini ada rumus analisis keuntungan maksimum, yaitu untuk mengetahui apakah V aksen sama dengan 0 mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi V, yaitu V sama dengan R min C sama dengan V F Q.
V optimum apabila V aksen sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Jika V aksen kurang dari 0 maka maksimum sama dengan keuntungan maksimum. Jika V aksen lebih dari 0 maka minimum sama dengan kerugian maksimum. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari analisis keuntungan maksimum, yaitu andaikan R sama dengan R Ki sama dengan min 2 Ki pangkat 2 ditambah 1000 Ki, yang C dan sama dengan C Ki dan sama dengan Ki pangkat 3 min 59 Ki pangkat 2 ditambah 1315 Ki ditambah 2000. Tentukan besarnya keuntungan maksimum. Maka V sama dengan R min C sama dengan min Ki pangkat 3 dan ditambah 57 Ki pangkat 2 min 315 Ki min 2000 agar keuntungan maksimum. Jadi V aksen sama dengan 0 min 3 Ki pangkat 2 ditambah 1014 Ki min 315 sama dengan 0 dan min Ki pangkat 2 ditambah 38 Ki sama di min 105 sama dengan 0. Buka kurung di dalam kurung min Ki tambah 3 dan Ki min 35 sama dengan 0 diperoleh Ki 1 sama dengan 3 dan Ki 2. V aksen sama dengan min 6 Ki tambah 114. Jika Ki sama dengan 3 maka V aksen sama dengan min 6 3 ditambah 114 sama dengan 96 lebih dari 0. Jika Ki sama dengan 35 maka V aksen sama dengan min 6 35 ditambah 114 sama dengan min 96 kurang dari 0. Karena V aksen kurang dari 0 untuk Ki sama dengan 35 maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimal adalah Ki sama dengan 35 unit. Adapun besarnya keuntungan maksimum tersebut yaitu V sama dengan R min C, V sama dengan min Ki pangkat 3 ditambah 57 Ki pangkat 2 min 315 Ki min 2000. Dan selanjutnya yaitu V sama dengan min 35 pangkat 3 ditambah 57 35 pangkat 2 di min 315 35 min 2000. Lalu V sama dengan hasilnya yaitu 13.925. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok kita. Dari penjelasan tersebut, kita telah mengutip dari buku yang berjudul Matematika Ekonomi dengan penulis yang pertama Listia Ike Purnomo, SEMM, kedua Nisa Kruah Ibnatul Husnul, SPD MPD, ketiga Eka Rima Prasetya, SPD MPD, dan yang keempat yaitu Prima Sadewa, SPD MPD, diterbitkan oleh Unpam Press atau Universitas Pemulang, Tangerang Selatan. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.